Halo penikmat film, selamat datang kembali di Recap Movie. Oke, di kesempatan kali ini Recap Movie akan mengulas alur cerita dari film yang menceritakan seorang wanita muda yang baru pindah dari kota untuk memulai kehidupan baru bersama anak kecilnya di pedesaan dengan rumah sewaan di dekat hutan tua dengan tujuan untuk menghindari kebisingan kota. Dan akankah kehidupan mereka bahagia di sana? Jawabannya tentu saja tidak. Oke, sebelum masuk ke alur ceritanya, terima kasih ke kalian yang udah klik tombol like dan subscribe. Oke, di sini awal kita diperlihatkan seorang wanita muda dan anak laki-lakinya di dalam mobil. Terlihat sambil mengobrol mereka terus menyusuri jalan di tengah hutan. Ya, mereka adalah pemeran utama di film ini. Si ibunya bernama Sarah dan anaknya Chris. Dan saat mereka tengah asik mengobrol, Sarah tiba-tiba hampir menabrak seorang wanita tua di tengah jalan. Diketahui wanita itu ternyata bernama Noren. Dan hal itu menyebabkan kaca spion mobil Sarah jatuh. Lalu ketika dia keluar dari mobil untuk mengambil kaca spion, Sarah memperhatikan Noren yang kelihatan berbisik pada dirinya sendiri. Kemudian Noren berbalik dan terus menatap Chris yang berada di dalam mobil. Sarah yang nampak ketakutan, dia pun melanjutkan perjalanannya. Dan setelah sampai, Sarah mulai membersihkan rumah barunya, sedangkan anaknya Chris lagi asik dengan mainannya. Sarah kemudian meminta anaknya untuk menghabiskan makanannya. Namun terlihat Chris tidak mau menghabiskannya dengan alasan makanannya sudah dingin. Namun Sarah berhasil membujuknya dengan candaannya. Dan saat Sarah sedang mengambil peralatan di gudang, Chris tiba-tiba berteriak. Dan ternyata dia ketakutan melihat seekor laba-laba. Sarah lalu menghampirinya dan menangkapnya lalu memasukkannya ke dalam toples. Di luar rumah, Sarah berniat melepaskan laba-laba tersebut. Namun Chris takut laba-laba itu akan kembali. Lalu dia menyuruh ibunya membunuh laba-laba tersebut. Sarah kemudian memberitahu bahwa laba-laba itu tidak bersalah. Maka dari itu mereka tidak boleh membunuhnya. Melihat perlakuan ibunya, Chris tiba-tiba bilang, mengapa mereka datang ke sini tanpa ayahnya, dan mengatakan bahwa ayahnya akan membunuh laba-laba itu untuknya, sesuai permintaannya. Sarah yang tersinggung kemudian marah, dan melepaskan laba-laba tersebut dari toples. Dan lalu Chris malah menginjaknya, lalu dia pergi dari ibunya ke dalam hutan. Sarah yang melihat anaknya berlari ke hutan, dia langsung membuntutinya, namun tidak berhasil menangkapnya. Dia pun mulai khawatir dan akhirnya melihat sebuah lubang besar di tengah hutan. Sarah akhirnya berbalik dan menemukan Chris berdiri tepat di belakangnya. Chris pun meminta maaf kepada ibunya atas perlakuannya. Di malam harinya, di sebuah pesta makan malam, Sarah makan malam dengan teman-temannya. Mereka bernostalgia mengenang masa mereka sekolah dulu. Sarah juga mendengar cerita temannya yang tak biasa, yakni bahwa salah satu temannya pernah berada di kelas yang sama dengan putra Noren. Temannya bercerita, saat mereka masih anak-anak, teman itu mengatakan bahwa Noren suatu kali pernah berteriak dan menghamburkan ruang kelas, sampai akhirnya ditahan dan dibawa ke kantor kepala sekolah, dan kemudian akhirnya dibawa ke polisi. Dan akibat dari kejadian itu, Noren akhirnya dikeluarkan dari sekolah. Dan beberapa bulan kemudian Noren bebas dan malah membunuh anak itu dengan melindasnya. Singkat cerita, malamnya Sarah terbangun dari tidurnya karena dia mendengar suara keributan yang mengganggunya. Kemudian dia beranjak ke kamar Chris dan tidak menemukan Chris di dalam kamarnya. Sarah pun terus memanggil nama Chris dan mencarinya di setiap ruangan. Dan dia juga melihat pintu yang sudah terbuka. Dia pun memutuskan mencari Chris sampai ke dalam hutan. Sarah yang tak melihat tanda-tanda anaknya di dalam hutan, dia pun kembali ke rumah, kemudian mencoba menghubungi polisi. Namun tiba-tiba saja Sarah menengok
dan melihat Chris berdiri tepat di depan pintu rumahnya. Keesokan harinya, Sarah mengunjungi dokter dan diberi obat agar lebih tenang. Setiba di rumah, saat Sarah selesai memasak, dia kemudian memanggil Chris untuk makan. Namun lagi-lagi Sarah dibuat kaget oleh Chris. Chris yang tiba-tiba datang dan muncul dan sudah duduk di depan meja makan. Dan saat Sarah menjemput Chris dari sekolah, Sarah tiba-tiba bertemu Noren yang berdiri tepat di tengah jalan. Sarah pun keluar dan memintanya untuk minggir, sedangkan Noren terus memandangi Chris. Tak lama kemudian datanglah seorang pria tua yang ternyata adalah suami dari Noren yang bernama Des Brady. Kita sebut saja dia Des. Sarah dan Des kemudian ngobrol dan berkenalan, sementara Noren nampak mendekati mobil mereka. Noren nampak memperhatikan Chris yang di dalam mobil. Dan tiba-tiba dia menjadi marah dan berteriak bahwa Chris bukan anak Sarah. Hingga ia memukulkan kepalanya ke jendela mobil hingga berdarah. Des yang melihat kemudian mengajak Noren pergi. Sarah pun kemudian pulang dengan keadaan shock setelah kejadian itu. Keesokan harinya, Sarah yang habis menjemput anaknya mampir mengunjungi rumah Noren. Setiba dia di sana, dia kembali dikejutkan, yaitu oleh mayat Noren yang sepertinya sudah dibunuh dengan cara yang mengerikan. Tak lama kemudian, polisi datang dan Sarah dimintai keterangan oleh penyidik dari kepolisian. Setiba di kantor polisi, Sarah melamun. Dia melihat Chris mematahkan tangan si polisi saat mereka bermain adu panco. Tapi itu hanyalah khayalan dari Sarah. Keesokan harinya, Sarah yang merasa bosan di rumahnya mengunjungi temannya yang bernama Louis. Sarah juga menceritakan kepadanya mengenai perubahan karakter dari perilaku pada anaknya, yaitu Chris. Dia bercerita kalau dia merasakan perubahan yang terjadi pada Chris. Dan dia merasa bahwa Chris berperilaku bukan seperti anaknya. Dan di sini ini menunjukkan saat Sarah menghadiri pemakaman Noren. Terlihat dia melihat di sekeliling ruangan yang ditutupi kain hitam. Sarah yang penasaran membuka kain itu dan melihat sebuah cermin. Kemudian Sarah bertanya kepada Des. Des pun menjelaskan kepadanya bahwa Noren tidak bermaksud menyakiti Chris. Lalu Sarah bertanya kenapa dia mengatakan bahwa Chris bukan anaknya. Des kembali menjelaskan bahwa saat anaknya berumur 8 tahun, Noren merasa bahwa James berbeda. Des juga mengatakan bahwa Noren percaya saat itu putra mereka adalah impersonator. Bisa dikatakan sang peniru wujud, atau bahasa gampangnya, Chris menyerupai James. Des juga mengatakan tampaknya Noren bisa mengetahui hal tersebut dengan melihat bayangan James di cermin. Karena cermin dapat berkata jujur apa yang sedang dihadapannya. Sarah kemudian bertanya kepada Des, apa yang terjadi pada James? Dan Des pun menjawab bahwa James ditabrak mobilnya sendiri. Karena dia tidak melihat James yang sedang menyeberang di tengah jalan. Hal itu bertentangan dengan kisah temannya yang menceritakan bahwa Noren menabraknya. Mendengar hal itu, Des pun marah dan pergi. Keesokan harinya, saat Sarah sedang berolahraga di taman, dia menemukan mainan Chris yang tergeletak di tanah. Kemudian dia berjalan, ternyata dia melihat lubang besar yang pernah ia lihat di tengah hutan. Sambil ketakutan, dia pun pulang. Dan ketika sampai di rumahnya, Sarah melihat hal aneh terjadi pada anaknya kembali. Chris tiba-tiba menyukai makanan yang sebelumnya tidak ia sukai. Sarah juga menanyakan kepada Chris tentang mainan Chris yang dia temukan di tengah hutan. Tiba-tiba saja Chris berteriak dan tampak emosional dan tampak sangat marah hingga ia mendorong meja makan ke arah Sarah dengan tenaga yang tak biasa. Dan di malam harinya Sarah mendengar suara-suara aneh saat mandi. Lalu dia perlahan-lahan mengintip ke arah kamar Chris. Dia melihat Chris menangkap sebuah laba-laba di kamarnya dan lalu memakannya. Sarah pun panik dan ketakutan, lalu pergi ke kamarnya.
Keesokan harinya, Sarah mengajak Chris ke dokter. Dokter pun memberitahukan bahwa keadaan Chris normal. Meski demikian, Sarah yakin ada yang aneh dengan Chris, dan itu tidak seperti biasanya. Sepulang dari dokter, Sarah berniat pergi ke sebuah toko, berniat untuk membeli kamera. Dia berencana merekam aktivitas Chris di dalam rumah. Dan sesampai di rumah, Sarah kemudian meletakkan kameranya di tempat tersembunyi. Namun ketahuan oleh Chris. Chris juga menanyakan tentang perihal apa yang dilakukan oleh Sarah. Namun Sarah hanya diam dan dia Chris saat sedang makan. Sarah mengatakan kepadanya bahwa dia sangat menyayanginya. Chris yang mendengar lalu menyentuh wajah ibunya dengan kasih sayang. Dan ketika jari-jari Chris menyentuh bekas luka di dahi ibunya, tiba-tiba saja Chris menggali luka yang ada di wajah Sarah. Dan untungnya itu hanya mimpi buruk dari Sarah. Dan dia pun memeriksa luka yang ada di dahinya. Dan dia pun tersadar kalau itu hanya mimpi buruk baginya. Keesokan malam harinya, Sarah mendatangi acara program talent show di sekolah Chris. Sarah menonton Chris tampil di pertunjukan tersebut. Saat giliran Chris menyanyi, Sarah mulai merasa aneh. Namun itu hanyalah halusinasinya yang merupakan gambaran lain dari ketakutan Sarah. Dia kemudian berlari melewati lorong sekolah, namun sayangnya semua pintu terkunci. Kemudian Lois menyusulnya dan Sarah berkata bahwa dia yakin Chris yang sekarang itu bukan anaknya. Chris tiba-tiba datang dengan seorang guru. Dan Sarah yang ketakutan berlari meninggalkan mereka dan memutuskan pulang ke rumah. Sesampainya di rumah, Sarah memutar rekaman videonya. Dan nampaknya rekaman itu membuat dia semakin yakin bahwa Chris bukan lagi anaknya. Oke guys, di sini kita dibuat penasaran lagi apa yang sebenarnya isi rekaman video tersebut. Karena film ini tidak menjelaskan apa yang ada di rekaman tersebut. Sarah kemudian membawa kamera tersebut ke rumah Des dan menunjukkan bukti rekaman itu. Namun justru itu membuat Des marah dan melempar kamera ke lantai dengan sangat keras. Des pun dengan marah pergi dan mengatakan bahwa dia tidak bisa berkata apa-apa. Dan ketika Sarah di rumahnya, dia ingin memastikan bahwa itu benar-benar bukan Chris anaknya. Sementara terlihat Chris yang lagi asik menonton TV. Sarah kemudian memberanikan dirinya dan bilang kepada Chris bahwa dia bukan putranya. Chris yang mendengar lalu dia marah kepada ibunya dan memukuli ibunya hingga ibunya pingsan. Sesaat kemudian Sarah terbangun dan dia mendapati dirinya sudah berada di tengah taman. Dengan sedikit kesadarannya, dia melihat Chris menggali lubang di tanah. Lalu Sarah diseret oleh Chris dan dikubur dengan cara yang sama seperti Noren. Dan setelah mengubur kepala ibunya, Chris pun tiba-tiba pingsan. Sarah akhirnya berhasil membebaskan dirinya. Kemudian dia melihat Chris ke ruang bawah tanah ke dalam rumahnya. Lalu Sarah teringat perkataan Des tentang sebuah cermin yang berkata bahwa hanya cermin yang dapat melihat kebenaran. Kemudian dia menempatkannya di depan wajah Chris. Dan terbukti Chris kini telah menjadi budak dari iblis. Chris kemudian bangun lalu mencekik Sarah. Sesaat kemudian tiba-tiba saja Chris kejang dan Sarah pun lari sambil mengunci Chris di ruang bawah tanah. Sarah kemudian teringat tentang lubang besar yang ada di dalam hutan. Dia pun kemudian memutuskan untuk pergi ke sana dan mencari tahu apa yang sebenarnya terjadi di dalam lubang tersebut. Saat tiba di sana, dia memutuskan untuk turun dan justru dia malah tenggelam oleh hisapan lubang tersebut. Dan dengan modal senter, Sarah menelusuri lorong sempit yang sangat gelap. Di sana dia menemukan banyak sekali tengkorak yang berserakan. Dia terus menyelusuri dan akhirnya melihat Chris yang tergeletak terkubur setengah badan. Di situ dia yakin bahwa itu benar-benar anaknya dan langsung membawanya keluar. Namun tiba-tiba segerombolan monster datang. Monster itu bangkit dari tanah yang menyerupai mayat hidup. Sarah pun dibuat panik olehnya. Dan ketika Sarah berlari,
monster itu berhasil menyekram kakinya. Dia pun terkejut melihat sosok itu berubah menyerupai dirinya. Dan ketika di tengah perjalanan, Sarah mencoba membangunkan Chris. Chris akhirnya bangun dan terlihat dia bahagia. Akhirnya Sarah memutuskan pulang ke rumahnya dengan Chris. Dan sesampainya di rumah, dia melihat sosok Chris palsu di dalam rumahnya. Sarah yang sambil ketakutan, dia memutuskan untuk pindah ke kota. Dan di scene akhir kita bisa melihat Sarah masih belum bisa move on dari pikirannya, dari ketakutannya. Dia khawatir sewaktu-waktu anaknya bisa berubah menjadi makhluk jelmaan itu lagi. Terlihat dari semua dinding rumahnya dipenuhi dengan cermin. Oke guys, sebelum saya akhiri video ini, jangan lupa klik tombol like dan subscribe. Karena masih banyak lagi film-film yang akan kami rekap di channel ini. Oke, terima kasih dan sampai ketemu di video selanjutnya.